Uhanniukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa alaihin nusyur wa hadana ila siratal mustaqim bihidayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwa jamaah subuh rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa ataqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 53. Wa qawluhu aidan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana ila akhir ayat. Wa qawluhu aidan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayuhal ihwa, alhamdulillah di subuh ke-23 atau Ramadan ke-23 ini kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin karena kita merasakan nikmat pemberian Allah dalam bentuk dihidupkan sesudah kita tidur atau dibangunkan sesudah kita tidur, diberi nikmat waktu dan nikmat iman. Keduanya adalah merupakan perpaduan untuk membuktikan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wadahnya Islam. Substansi puasa yang kita laksanakan selama ini secara eksplisitnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Tetapi lebih inti ke dalamnya adalah jihadun nafs, berjuang melawan hawa nafsu atau berjuang mengendalikan hawa nafsu. Kenapa sampai substansinya adalah mengendalikan hawa nafsu? Jangan sampai hawa nafsu itu yang membuat kita terperosok di dalam kehidupan ini. Jangan sampai hawa nafsu itu kita tidak sadar terperangkap mempertuhankan. Sebagaimana firman Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apa kau tidak perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan? Oleh karena itu, melalui puasa ini kita belajar bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu ini sesuai dengan firman Allah yang saya baca tadi pada surah Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Aku berlepas diri dari nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar cenderung memerintahkan kepada kejahatan. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku, karena sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya Qatrul Gaish, beliau membagi nafsu 7 tingkatan dengan istilah muratib lin nafsi. Muratibun nafsi yaitu yang pertama nafsul lawamah, nafsul amarah. Nafsul amarah seperti yang saya baca tadi di dalam surah Yusuf, yaitu bagaimana lebih kecenderungan berbuat jahat. Makanuha fis sudur, tempatnya di dada. Unsur-unsur yang terkandung dalam nafsul amarah, al-bukhlu, pelit, kikir, bakhil, ya, atau sekke. Kalau orang istilah bahasa di sini sekke, sampai tidak keluar seke. Jadi kalau ada orang berpikir-pikir keluar uangnya untuk mengeluarkan infak atau sedekah, itu berarti masih nafsul amarah. Ya. Yang kedua unsurnya
al-hars, tamak, rakus, mangoan, dibilang orang istilah di sini bahasa Bugis, ngoai. Kalau diundang acara buka bersama, hampir semua dia ambil jatahnya, dia tidak pikirkan untuk kepentingan bersama, kepentingan orang-orang yang belum kebagian. Makanya dia biasa dahulukan itu buka dulu sebelum pergi sholat, karena takut ketinggalan. Itu dari satu sisi. Kalau dari aspek finansial, misalnya harta warisan, dia lebih banyak jatahnya dibanding saudara-saudaranya yang punya hak yang sama. Kalau dari segi jabatan, banyak jabatan dia mau ambil. Dia sebagai ketua, merangkap bendahara, merangkap sekretaris. Itulah karakteristik orang-orang nafsu amarah. Kemudian unsur-unsurnya nafsu amarah adalah hasad atau dengki. Hasad atau dengki ini yang berbahaya. Karena SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dalam hidup bertetangga, selalu wajahnya cemberut. Perhatikan tetangganya kiri kanan, kapan ada yang kalahkan dia, maka mulailah pusing kepalanya. Ini ciri-ciri orang nafsu amarah. Dan ini bahaya kalau orang beriman atau orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam, entah dalam bentuk ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji, ibadah zakat, maka dia bisa batal puasanya, batal salatnya, atau gugur pahalanya. Hangus. Karena ada hadis Nabi mengatakan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabi. Jauhilah atau waspadalah kalian terhadap hasad atau dengki atau iri hati. Karena hasad itu dapat membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Kayu menghanguskan. Kalau hangus tidak ada bisa lagi digunakan. Jadi jangan terlalu terlena bilang, berapa tahun saya dapat Lailatul Qadar ini? 10 tahun. Umpama toh. 10 tahun saya dapat Lailatul Qadar, berarti 830 tahun. Tetapi sempat ke iri hati, belum berbicara musyrik ini, lebih-lebih kalau syirik, iri hati saja hangus. Dibilang orang Makassar, tenana jagai gesaranna. Ada 3 itu dalam kita mengamalkan. Maaf, saya pakai sedikit dialek bahasa daerah ya. Karena orang Cina itu banyak yang paham bahasa Makassar. Cina keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia. Kebetulan saya banyak sahabat saya orang Chinese, termasuk Ustaz Sulaiman Gosalam, masih tahun 83, 84 dulu saya diberikan kegiatan pengajian di PT Persatuan Islam Tionghoa. Dulu Islam Tauhid. Ya. Jadi jagai dongkokanna, jagai eranganna, jagai gesaranna. Jagai dongkokanna misalnya puasa, jabatannya puasa, kedudukannya, ya. Eranganna kita mengamalkan dalam berpuasa itu, jaga mulut, jaga telinga, jaga mata, eranganna. Karena kapan tidak dijaga eranganna, muncul kitu gesaranna, kebatalannya, batal puasamu, bos. Kenapa? Kau berbohong, kau mencaci maki, kau mencela, menghina. Itulah nafsu amarah. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah tadi saya bacakan di surah Al-Qiyamah di ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah. Makanuha fil qalbi, tempatnya di hati. Unsur-unsur yang mengandung nafsul lawamah, al-laum, mencelah, mencaci maki, menghina, baik secara individu maupun secara kelompok atau komunitas atau kaum. Ini kaidah umum. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna. Hai orang beriman, jangan menghina suatu kaum, boleh jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Ini kaum kaidah umum, sekalipun dia komunitas orang-orang kafir, apalagi sama Islam. Sayangnya sekarang orang-orang musuh-musuh Islam berhasil melancarkan propaganda untuk terjadi permusuhan antar kelompok sesama Islam. Saya tidak katakan aliran, Islam tidak ada istilah aliran, kelompok komunitasnya.
Nah kita ini harus bersatu, wa'tasimu bihablillah jami'ah. Nah itu tanda-tanda orang yang mau memecah belah umat Islam selalu menyinggung persoalan sepele, persoalan khilafiyah, masalah kunut lah, masalah bid'ah lah. Itu salah satu sarana untuk memecah belah umat. Karena terjadi reaksi untuk membela. Satu mengatakan, terjadilah pertengkaran, padahal pertengkaran itu dilarang dalam agama. Itu nafsul lawamah. Kemudian apa lagi? Al-hawa, suka berhura-hura, suka bersenang-senang, lupa Allah. Apalagi tentang nafsu lawamah? Al-makar, menipu. Suka menipu. Kemudian nafsu lawamah, al-ujub. Nah, ini saya jelaskan sedikit al-ujub. Hampir sama ria. Ria itu pamer, mau dibilang, weh, nah saya sumbang itu 1 juta di Masjid Cheng Ho. Tidak ada yang berhasil menyumbang 1 juta pada hari itu, kecuali saya. Dia cerita ke sana kemari, itu namanya ria. Tapi kalau ujub lain, di dalam hatinya berkata, belum ada yang paling alim di sini selain saya. Dan saya tidak pernah alpa salat tahajud. Saya lah pengurusnya masjid yang paling lama sejak saya masuk umur 8 tahun. Sampai sekarang belum pernah alpa sebagai pengurus masjid. Barangkali saya lah yang paling terbaik. Dalam hatinya dia tidak ucapkan. Itu ujub namanya. Bangga diri, mengagumi kealimannya. Mengagumi ini dari segi agama ini bisa merusak. Karena di akhirat nanti Allah hijab itu isi hati. Hisab isi hatimu. Kau sombong, lupa Allah yang maha memiliki. Dan iblis begitu juga. Saya kan senior. Kenapa saya mau sujud ke Adam? Ketika Allah berkata, berfirman, usjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Hormatlah ke Adam. Tapi seluruh malaikat hormat kecuali iblis. Karena kenapa? Senioritas. Saya kan lebih mulia. Saya dicipta dari api, kau dari tanah. Itu kesombongan ujub. Saya pernah jadi imam para malaikat. Jadi ujub mengagumi dan akhirnya di ujungnya sombong membangkang. Ahli tauhid, tapi akhlak yang rusak. Jadi biar kita ahli tauhid tapi akhlak rusak, jatuh dalam nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan. Yang ketiga, nafsu mulhama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini nafsu mulhama masih bisa alternatif. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Fa'alhamaha mulhama. Maka kami ilhamkan, berikan di dalam potensi diri manusia fujuraha wa taqwaha, dua potensi pilihan. Sifat mau berbuat jahat atau sifat mau berbuat baik. Sifat takwa atau sifat fajir. Sifat jahat, sifat pendosa. Disuruh pilihan. Allah menyuruh kita memilih. Tapi ingat, di akhirat itu Allah maha adil. Kenapa saya disiksa Tuhan? Kamu sendiri yang pilih kejahatan. Kenapa saya masuk surga? Ya alhamdulillah karena kau bersyukur menjadi orang bertakwa. Kemudian sebenarnya luas pembahasannya nih. Waktu kita karena ada tanya jawab. Kemudian nafsu malhamah apa lagi? Astaqwa, memiliki sifat ramah tamah. Kalau dia tidak jahat, dia memiliki ramah tamah, qanaah, merasa syukur apa yang ada. Ada yang memahami biasa qanaah, merasa cukup. Kalau saya pribadi merasa syukur apa yang ada. Kalau merasa cukup, seolah-olah menolak kalau ada kasih. Cukup nih Pak, jangan dikasih Kak. Itu tidak begitu dalam pemahaman saya. Al-qanaah, merasa syukur apa yang ada. Alhamdulillah, terima kasih kalau kita kasihkan lagi. Saya akan sedekahkan lagi kepada yang lain. Karena saya sudah cukup istilahnya. Gitu. Kemudian al-hilim, murah hati. Murah hati. Kemudian seterusnya dia memaafkan orang. Nah ini kata memaaf. Karena Al-Quran mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Saya garis bawahi wal 'afina 'anil nas. Orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit, di waktu kaya dan di waktu miskin. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan emosinya, menahan nafsunya, nafsu marahnya, emosinya marah. Dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Kalau ada orang yang sakiti kita, pada saat memaafkan 1 jam kemudian beda dengan memaafkan pada hari itu juga, pada jam itu. Beda pahalanya. Apalagi 1 hari waktunya. Kemarin itu ya tersinggung sekali Kak, luka hatiku. Baru hari ini ku maafkan. 1 hari beda dengan waktu hari itu juga kejadian kita maafkan. Karena nilai tinggi nilai memaafkan itu pada saat kejadian kita maafkan dibanding tertunda 1 hari, 2 hari, 3 hari, apalagi 1 tahun. Karena Allah itu al-afu. Kita sering baca kalau mau buka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai orang-orang yang
berjiwa pemaaf, maka maafkanlah kami. Ya, itu yang kita biasa baca kalau sudah tarawih ataukah di menjelang buka puasa. Ya. Kemudian apalagi? Nafsul mutmainnah, nafsu tumakninah. Dalam salat tumakninah tenang. Tumakninah mutmainnah sama aja. Jadi kalau kita mau salat tenang dulu, jangan kita tergesa-gesa. Sampai kita mau berlari menuju ke masjid terlambat, takut ketinggalan salat, takut masuk 2 rakaat. Tenang saja, Rasulullah menganjurkan apabila kalian terlambat 1 rakaat, berjalanlah dengan tenang sambil berzikir menuju ke masjid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang kita lakukan. Mulai dari berwudu itu jangan makin bicara lain kecuali berzikir kepada Allah. Karena berwudu dengan salat berpasangan. Jadi kita berwudu berzikir terus, jalan terus. Kecuali ada mendadak karena diajak sama protokol bicara, apa boleh buat? Terpaksa kita bicara. Tabe Pak, di sini apa boleh buat? Sebaiknya berzikir terus sampai kita sholat. Kalau mau maksimal, sholat itu yang berkualitas. Apalagi mengenai nafsul mutmainnah, ini satu paket ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada radiyatan mardiyah, yang diredai oleh Tuhan dan Allah reda kepadanya. Jadi ada nafsul radiyah, ada nafsul mardiyah, jadi 3. Nafsul mutmainnah tenang, nafsul radiyah dapat keredaan Allah. Ya, reda kepada Tuhannya, rindu kepada cinta kepada Tuhannya, mardiyah diredai oleh Allah. Nah, ini yang kita perjuangkan. Siapa-siapakah yang termasuk itu? Yaitu jud, dermawan, tidak pelit, tidak sekte, suka bersedekah. Siapa lagi? Ya, selalu tawakal kepada Allah, tidak pernah gelisah kalau terlambat, tidak dapat pembagian, alhamdulillah ada hikmahnya. Apalagi? Al-ibadah, dimanapun dia berada, bukan hanya salat dia beribadah, sementara berjalan, perbaiki di bengkel, dia berzikir kepada Allah, beribadah terus kepada Allah, menyembah Allah, memuji Allah. Nafsu radiyah begitu juga, akhlaknya mulia, suka senyum, tidak cemberut, dan hatinya lapang dada. Ya Allah, saya kasihan itu orang kalau melanggar ki. Ya Allah, saya antrian ketiga di ATM, dia lacik kak, kumaafkan ya Allah, kumaklumi saya mengalah. Itu jiwa-jiwa yang selalu reda, tidak pernah merasa tersinggung. Kalaupun tersinggung, segera dimaafkan. Itulah orang yang radiyah. Ikhlas tanpa pamrih. Semua dilakukan ikhlas, dikasih tidak dikasih dia tidak pusing. Yang penting saya cinta dan rindu kepada Tuhanku. Inilah orang yang ikhlas karena ada hubungannya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apalagi wara. Wara itu menghindari yang syubhat. Jangan-jangan ini haram, halal atau haram ini. Tinggal kami deh, saya ragu-ragu. Misalnya, mohon maaf, beli ayam potong. Lihat dulu orangnya yang tukang potongnya. Meragukan, jangan sampai dia potong ayam begini saja. Baru dia tunggu tidak lama masih hidup, dia kasih masuk di pemanas. Itu berbuat zalim terhadap makhluk Tuhan. Kalau orang yang wara sudah takut itu tidak jadi beli. Dia cari, oh ini Pak Haji. Baru dia lihat itu mulutnya. Berarti baca bismillah menyembelih. Begitu kalau ke tingkat wara atau ada kasih kita tanya dari mana ini? Dari sesembahannya itu orang-orang yang astojo-sojo minta maaf. Jangan. Itu hasil ada makhluk jin kafir yang terlibat di situ sehingga kelihatan makanan itu tidak cocok dikonsumsi. Kemudian apalagi yang terakhir nafsul mardiyah. Ya. Nafsul mardiyah yaitu husnul khuluq, akhlaknya mulia. Dia amalkan Rasulullah buistul utami ma makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka kita harus jabarkan akhlak mulia lahir batin. Banyak kalau kita uraikan di sini paling tidak ada bombeknya. Tidak ada musuhnya. Dan setiap hadir ki dicari sama orang. Gembiraku datang ki. Itu akhlak mulia. Oh, akhlak yang tercela. Mudah-mudahan tidak datang itu. Jengkel, kecewa kalau dia ada, bilang tidak bagus kalau dia hadir. Itu tandanya orang itu tidak bagus akhlaknya. Tapi kalau orang rindu dan cinta mau ketemu sama kita, itulah yang kita pelihara. Tapi niat karena Allah, bukan karena mau dipuji sama manusia. Itu diperbaiki ya, jangan sampai musyrik. Apalagi tarku ma'asiwallah, meninggalkan apa yang selain Allah. Setiap ada perbuatan sia-sia, sia-sia saya rasa main game ini di HP. Main game. Tidak ada nilai-nilai ibadah di situnya. Tinggalkan. Hiburan Ustaz. Siapa tahu lahir inspirasi, bisa ke kiri-kiri sambil mengingat Allah sambil main game.
kalah, game over. Cuma itu masalah contoh main catur, minta maaf masih kontroversi, ada yang bijak. Mencatur ada yang pernah melatih, Ustaz saya mau latih diriku mengingat Allah dalam keadaan mencatur. Dalam hatinya subhanallah, alhamdulillah. Ya dia makan kudanya, alhamdulillah. Dimakan kayak astagfirullah. Misalnya. Tapi bukan niatnya mempermainkan agama, tidak. Dia mau melatih dimanapun dia berada selalu mengingat Allah. Tergantung dari versi cara pandangnya orang sehingga terjadilah berbeda pendapat. Tidak Ustaz, tidak sependapat ke itu. Itu mempermainkan agama namanya main dalam keadaan mencatur baru berzikir kepada Allah. Gimana baik kalau begitu? Main bola bisa saja sementara main bola berlari bawa bola sambil berzikir subhanallah baru tendang. Gol, alhamdulillah gol. Tak bisa. Tapi Pak, pendapat saya pribadi, kalau yang lain punya ya haknya saya hormati. Itu pribadi. Yang intinya ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya mengingat Allah. Sering-sering mengingat Allah agar kamu menang, beruntung di dunia dan di akhirat. Itu intinya. Karena kalau kita tidak mengingat Allah, hati-hati diperbudak oleh hawa nafsu. Akhirnya apa? Kita ambil haknya orang. Sampai-sampai minta maaf tanda kutip mengganggu istri tetangganya orang. Nah, karena hawa nafsu. Tapi kalau selalu mengingat Allah, ada saja penyebabnya tidak jadi ketemu pelanggaran-pelanggaran dosa itu. Itulah intinya selalu mengingat Allah. Apa saja terserah, mau katakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, astaghfirullahaladzim. Cuma astagfirullah diperhatikan pada saat kita hilap. Astagfirullahaladzim, ya Allah, terlambat Kak. Belum pas saya mengaji 1 juz, hampir habis hari ini. Seharusnya saya tamatkan 1 juz. Tetap istighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal mau berniat baik itu. Apalagi kalau perbuatan dosa. Nah, itulah yang kita inginkan untuk menjadi hamba Allah yang berkualitas. La'allakum tattaqun. Kesimpulan, sebelum saya akhiri cara singkat ini karena kita mungkin ada kesempatan tanya jawab. Pertama, Islam itu terbagi 3. Islam, iman, ihsan. Islam muslim, orang Islam. Iman mukmin, orang beriman. Ihsan muhsin, orang yang selalu diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Islam wadahnya, di dalamnya isinya adalah iman. Makanya dipanggillah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Orang beriman yang dipanggil. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu. Kenapa? Ada orang Islam belum tentu beriman. Dalilnya di surah Al-Hujurat. Qalatil arabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab Badui, ya Rasulullah kami sudah beriman. Tapi turun ayat ini, qul lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna. Akan tetapi berkatalah kamu telah Islam. Islam dibina melalui rukun Islam kita laksanakan syahadatain, salat, puasa, zakat untuk meningkatkan sehingga ada menjadi orang beriman. Nah, kalau sudah masuk beriman, inilah intinya dipanggillah kita di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Kita amalkan. Nah, setelah rutinitas kita amalkan menjadi orang bertakwa, menjadi ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau kau tidak bisa melihatnya, yakinlah pasti Allah Maha melihat kamu. Suara denyutan jantung kita, darah kita yang mengalir, Allah Maha mendengar. Maka karena kita yakin Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, maka kita yakin Allah dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada jalan urat nadi lehermu atau jalan napasmu. Maka kalau kita merasa itu, insya Allah tidak usah khawatir, kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mendapatkan intinya substansi puasa itu, yaitu bertakwa dalam kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Maka kita tidak jahat, tidak sikut kiri kanan untuk mengambil jabatan orang, tidak jadi lawan, tapi tetap kawan dimanapun dia berada. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya apa saya sampaikan, dan semoga Allah merahmati kita untuk bisa mengamalkan bersama sehingga kita menjadi hamba Allah yang berkualitas. Dan insya Allah di akhirat orang yang mengamalkan dengan baik ini, dia akan masuk surga di ghairi hisab, tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.